Nah, hari ini gue mau ngelanjutin pembahasan tentang momentum series. Sebentar ya, gue share dulu slide-nya. Oke, ini ya. Momentum series Faith and God's Word. Kalau teman-teman masih ingat, di minggu pertama, Ko Alvin sempat ngajarin tentang apa? Tentang berdoa itu perlu dengan explanation, penjelasan, dan perlu dengan emotion, perlu dengan emosi ya. Terus minggu kedua di bulan Januari kita juga belajar tentang respon dari Master Chef Ko Ade Kurniawan ya. Semoga teman-teman masih ingat sharing dari Ko Ade Kurniawan dan kemudian di minggu terakhir di bulan Januari, nggak kerasa ya, minggu terakhir bulan Januari guys, udah mau habis lagi bulan Januari. Hari ini kita bakal ngebahas tentang iman dan firman. Iman dan firman. Nah, sebelumnya gue mau ngadain sebuah polling dulu ya. Polling time, polling time. Nah, gue stop dulu. Nah, teman-teman, ini gue share ini ya ke kolom chat. Nih, di kolom chat. Gue share sebuah link. Teman-teman nanti bisa klik link itu. Ya, boleh dicek dulu. Nah, nanti kita bakal lihat hasil pollingnya di sini. Oke, udah diklik pollingnya, kita mulai ya. Nah, semuanya boleh isi ya. Ini nggak akan ketahuan siapa yang isi nama-namanya ya. Jadi sejujur-jujurnya, brutally honest sebisa mungkin ya. Apakah gue termasuk orang yang suka membuat resolusi di awal tahun? Ada berapa orang sih pengen lihat nih ya? Ayo, ayo, ayo partisipansnya. Yes, gue banget itu mah kok ada dua. Kadang iya, kadang enggak tentu. 17, 18, oke, akan bertambah lagi kah? 20, 23, oke. Total kita tuh partisipan hari ini kalau nggak salah ada 36. Ayo teman-teman yang lain. Nyampe nggak di 30 isi ya? 23 partisipan saja, oke. Jadi mayoritas itu yang jawab apa? Kadang iya, kadang enggak tentu. Oke ya, kita lanjut ya. Next question. Apakah gua punya kerinduan untuk semakin intim dengan Tuhan di tahun 2022? Ayo, ini sejujur-jujurnya ya. Kalau misalnya mau jawab jujur li nggak terlalu tertarik ya nggak apa-apa. Nggak akan ketahuan siapa yang jawab. Ada yang mau jawab biasa aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau jawab rindu banget kok, waduh, ini 20 orang, wah, kita leader dari sini akan sangat happy ya. Pak Alvin happy, terus juga Pak Agung happy. Wah, ternyata mayoritas mengisi rindu banget kok. Oke, terakhir, polling terakhir ya. Teman-teman boleh isi. Apakah gue sudah punya atau baru mulai habit untuk bergaul dengan firman Tuhan? Nah, boleh diisi teman-teman ya. Yes, gue udah. Atau gue baru mulai nih kok. Atau misalnya, duh, belum minat sejujurnya mah. Nggak apa-apa. Jawab yang paling jujur aja ya. Karena Tuhan yang mengetahui siapa yang mengisi bagian yang mana. Bagus, thank you buat kejujurannya yang jawab belum minat. Thank you, thank you. Gue sangat appreciate siapapun itu ya. Salut juga buat teman-teman yang baru mulai. It's not easy, but I'll trust it will good for you ya. Dan yang jawab yes, gue udah bagus ya yang udah punya kebiasaan tersebut. Oke, thank you buat partisipasinya teman-teman yang udah mengisi polling time ya. Nah, gue balik lagi mau share screen PPT yang tadi. Nah, oke. Okay. Tadi kan gue di polling nanya tentang resolusi teman-teman ya, tentang resolusi. Nah, ada beberapa fakta menarik yang gue pengen tunjukin tentang resolusi. Jadi ternyata di Amerika itu pernah diadakan sebuah survei untuk mengetahui kira-kira top 10 resolusi favorit orang-orang Amerika itu apa sih? Nah, kita cek. Jadi tahun 2019 nih ya, tahun 2019 top 10-nya itu ini. Orang-orang kebanyakan pengen makan lebih sehat, pengen lebih rajin berolahraga, menurunkan berat badan, lebih bisa menabung, belajar skill yang baru, berhenti ngerokok, membaca lebih banyak lagi, ganti pekerjaan, minum lebih sedikit alkohol, dan yang terakhir habisin waktu dengan keluarga.
Itu tahun 2019 ya, kita cek lagi. 2020, mirip-mirip guys. Mengelola keuangan lebih baik, makan lebih sehat, berusaha lebih aktif, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan social connection, belajar skill baru, dan yang terakhir apa? Lebih ramah lingkungan. Terakhir, yang tahun lalu banget, baru berakhir tahun 2021. Mirip-mirip ya. Lebih rajin olahraga, makan lebih sehat, menghabiskan waktu dengan keluarga, nurunin berat badan, hidup lebih ekonomis, ngabisin waktu lebih sedikit bermain sosmed, terus meningkatkan performance saya di dalam pekerjaan, terus mengurangi stres dalam pekerjaan, berhenti ngerokok, dan terakhir menghentikan yang namanya konsumsi alkohol. Nah teman-teman, kalau kita ngelihat ya 3 survei ini kita rangkum, kita bisa bikin menjadi 4 kategori teman-teman ya. Jadi rata-rata orang itu membuat resolusi sekitar apa ya? Sekitar kondisi fisik yang lebih baik, kondisi keuangan lebih baik, kondisi hubungan lebih baik, dan kondisi pikiran yang lebih baik. Setuju ya? Rata-rata orang kebanyakan bikin resolusi di 4 area kehidupan ini. Nah, tapi ada satu hal yang banyak orang, bukan sebagian lagi loh ya, banyak orang abaikan dan nggak pernah pikirkan. Yaitu apa sih? Kondisi iman yang lebih baik. Jarang banget orang-orang berpikir dan membuat resolusi gimana caranya supaya kondisi iman saya bisa lebih baik di tahun yang baru. Sekali lagi, yang namanya fisik itu penting, kondisi keuangan penting, kondisi hubungan penting, kondisi pikiran penting, tapi yang namanya iman, waduh, buat anak Tuhan ini yang paling penting, guys. Yang paling penting ini yang terpenting. Kenapa penting? Jawabannya simpel. Karena di mata Tuhan, iman itu yang paling penting. Iman itu yang paling penting. Nah, mungkin teman-teman nanya ya, mana buktinya kalau yang namanya iman itu penting di mata Tuhan? Mana buktinya? Ayatnya mana kok? Nah, pertanyaan yang bagus. Gue tunjukin teman-teman ya. Nah, mau minta tolong siapa ya? Boleh minta tolong. Halo Shenis, boleh tolong bacain ayatnya Shenis? Apakah Oke, halo. Boleh bacain Shenis. Ke-mute Shenis. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Oke, thank you Shenis. Ya, jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini kedua kalinya, yang dia cari apa sih? Yang dia harapkan apa sih? Iman. Iman, dia mengharapkan bisa menemukan yang namanya iman, guys. Makanya kenapa gue percaya namanya iman itu penting. Nah, jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini yang kedua kalinya, dia menemukan iman kita itu sekarat. Karena kita menelantarkannya, nggak pernah memperhatikannya, jadi iman kita malah sekarat dan hampir mau mati. Itu amit-amit ya guys, jangan sampai. Nah, satu pesan utama yang pengen gue sharing hari ini adalah teman-teman, simple. Itu apa sih? Bergaul dengan firman, menumbuhkan iman. Bergaul dengan firman, menumbuhkan iman. Bergaul dengan firman, menumbuhkan iman. Nah, yang dimaksud dengan bergaul itu apa sih? 3 hal, teman-teman. Membaca, merenungkan, mempraktikkan. Karena kalau cuma membaca doang, waduh, nanti jadi ahli-ahli Taurat ya. Merenungkan doang, waduh, jadi ahli-ahli filsafat, teman-teman. Jadi ahli-ahli filsafat yang nggak relevan. Nah, yang terakhir harus kita sampai ke level mempraktikkan ya. 3 hal ini merupakan satu kesatuan, makanya kenapa gue pakai kata bergaul. Nah, coba kita cek dari kita masing-masing. Selama 28 hari yang udah berlalu di bulan Januari ini, apakah kita sudah punya habit untuk bergaul dengan firman Tuhan? Puji Tuhan, tadi hasil polling kita menunjukkan bahwa lebih dari setengah di anak-anak Lighters ini ternyata sudah punya habit bergaul dengan firman Tuhan. Nah, hari ini gue mau sharing lagi 2 alasan lain kenapa kita harus bergaul dengan firman. Yang pertama tadi kita udah tahu ya, bahwa bergaul dengan firman menumbuhkan iman. Nah, 2 alasan lain kenapa kita perlu untuk semakin tekun bergaul dengan firman. Ada 2. Yang pertama adalah kondisi dunia yang semakin berbahaya. Dan yang kedua, bahwa hati Tuhan itu ingin melindungi anak-anaknya. Maksudnya apa sih kok?
Gue jelasin ya. Kita lihat alasan yang pertama. Nah, mau minta tolong siapa ya? Sebentar. Halo Andrea Amabel, boleh tolong bacain ayat 1 dan 2? Andrea Amabel. Ya kok. Yes, silakan. 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Oke, thank you Amabel. Lanjut ya. Kita ke ayat selanjutnya. Mau minta tolong siapa ya? Halo Ivon. Ya, halo kok. Halo, boleh tolong bacain ayat 3 dan 4? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oke, thank you Ivon. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita baca, ini Paulus memprediksi bahwa di hari-hari terakhir nanti, orang-orang itu, manusia kebanyakan punya sifat seperti ini. Bayangin, ya. Dan dia bilang apa? Paulus bilang apa? Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar buat siapa sih? Sukar buat anak-anak Tuhan. Ya, coba bayangin kita sebagai anak Tuhan tinggal di tengah-tengah orang-orang yang matre, suka bohong, tukang sombong, berontak sama orang tua, nggak peduli agama. Waduh, susah banget. Ya, kita anak Tuhan tinggal di tengah-tengah manusia yang seperti ini susah banget. Nah, menariknya Paulus saja belak-belakan dia ngomong apa? Masa-masa yang sukar. Paulus itu rasul yang tangguh, teman-teman ya. Kalau Paulus saja ngomong sukar, berarti beneran sukar ya. Logikanya kalau lagi di sekolah nih, misalnya ada anak yang paling pinter ya, teman kalian yang paling pinter yang ranking 1, terus dia bilang kayak gini, tadi ulangannya susah banget ya si bapak itu tuh. Kalau sampai anak yang paling pinter ngomong ujiannya susah, berarti beneran susah, beneran nggak ya? Bener nggak sih? Kalau yang ranking paling bontot bilang susah, ya siapa tahu dia nggak belajar ya. Siapa tahu soalnya gampang, tapi dianya nggak belajar. Tapi kalau udah Rasul Paulus bilang, masa yang sukar, waduh, ini harusnya bikin kita deg-degan. Guys, harusnya bikin kita deg-degan. Ya, berarti beneran masa-masa nanti itu masa-masa yang sukar. Dan kalau kita cek dengan kondisi zaman sekarang, mirip loh. Ya, ciri-ciri yang disebutkan Paulus ini mirip dengan zaman sekarang. Jangan-jangan hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, guys. Nah, gue pribadi waktu baca ciri-ciri ini deg-degan ya, kira-kira bisa nggak ya iman gue bisa bertumbuh? Atau nggak boro-boro bertumbuh lah. Jangan-jangan iman gue nggak bisa bertahan lagi di tengah-tengah lingkungan yang punya sifat-sifat seperti ini. Nah, salah satu contoh di mana sifat manusia udah semakin parah di zaman sekarang apa sih? Contohnya gini, teman-teman. Kemarin gue baru dengar dari teman gue bahwa di zaman sekarang di salah satu sekolah elit di kota Bandung, sekolah elit loh ya, dan sekolah Kristen, tingkat kenakalan anak-anak SMA-nya itu udah berubah. Jadi dulu waktu gue SMA, seingat gue ya udah lama banget sih, sekitar kayaknya berapa ya, 15 tahun yang lalu, kayaknya 15 tahun yang lalu, masa-masa SMA gue, anak-anak yang nakal itu biasanya anak yang ngerokok, mabal, ditato. Ya, pokoknya kenakalannya cuma di level mabal, ngerokok, ditato. Tapi sekarang, waduh, waktu gua denger dari teman gua, level kenakalannya udah berubah, guys. Udah naik level. Ya, ngapain sih? Ngapain sih? Nih, teman-teman, FWB-an. Ya, FWB-an, friend with benefits. Jadi kayak gini, gua denger cerita dari teman, ini merinding banget ya. Jadi ada satu kelompok bermain di SMA, gitu ya, kelompok ini satu geng terdiri dari beberapa orang cowok dan beberapa orang cewek. Tapi mereka ini menghidupi dan mempraktikkan gaya hidup FWB. Apa sih FWB itu kok? Ini gue belak-belakan aja ya. Gue yakin teman-teman semua juga di sini udah mengerti. Jadi mereka itu adalah cowok dan ceweknya saling coba satu sama lain. Mereka berhubungan seks antar teman satu geng. Jadi cowok A
berhubungan sama cewek B. Nanti temennya cowok A gantian. Cowok si B berhubungan sama si cewek yang tadi. Cewek yang B. Kebayang nggak teman-teman? Jadi silih bergantian satu dengan yang lain. Coba-cobain. Kenapa? Ya karena mungkin suka sama suka, terus penasaran, terus mungkin gratis gitu ya. Nggak usah bayar, nggak usah keluar duit. Waduh. Merinding teman-teman. Merinding. Ini terjadi bukan di sekolah yang pelosok-pelosok. Bukan. Tapi di salah satu sekolah elit di kota Bandung, dan sekolahnya sekolah Kristen. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri ya. Waktu gua mendengar cerita ini, gua langsung ingat apa? Ayat yang tadi tuh. Ayat 4. Yang terakhir apa? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, makanya kenapa kita perlu bergaul dengan firman. Karena kondisi dunia itu semakin berbahaya. Nah, alasan lain adalah Tuhan punya hati apa sih? Punya hati pengen melindungi anak-anaknya. Pengen melindungi anak-anaknya. Nah, kita baca ayat selanjutnya ya. Gue pengen minta tolong siapa ya? Sebentar, gue coba cek namanya dulu. Halo Jejes. Jejes. Ya kok. Ya, boleh minta tolong bacain ayatnya, Jess. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, thank you, Jess. Ya, firman Tuhan punya fungsi untuk mengajar, kasih tahu kita kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita yang seringkali miring, dan untuk dilakukan. Oke, kembali ke kasus yang FWB-an. Ya, seandainya mereka si kelompok bermain itu punya habit bergaul dengan firman, ya udah pastilah nggak akan mungkin mereka punya nyali untuk ngelakuin yang aneh-aneh, bener kan? Have sex satu sama lain gitu ya, saling coba, yang penting happy dan gratis. Waduh, teman-teman, seandainya mereka bergaul dengan firman, udah pasti iya ya nggak boleh. Kenapa? Karena mereka tahu ada firman Tuhan yang berkata apa sih? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi seandainya kelompok bermain tersebut bergaul dengan firman, mereka tahu ya di firman diajari kita harus kudus karena Tuhan yang kita sembah itu kudus. Kalau misalnya menyembah setan, ya nggak apa-apa hidup di dalam penajisan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan yang sifatnya itu kudus, ya kita juga harus tinggal di dalam kekudusan. Nah, selain itu, ada firman Tuhan juga ngajarin apa sih? Nih ayatnya ya. Gue mau minta tolong. Halo Karin. Halo kok. Boleh minta tolong bacain ayat 18 dan 19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia, jadi juga dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, thank you. Selanjutnya mau minta tolong Joen. Halo Joen. Joanne ya? Joen. Iya kok. Tolong bacain ayat 19. Atau Sorry. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, thank you. Jadi seandainya anak-anak muda tersebut, anak-anak SMA di sekolah elit tersebut bergaul dengan firman, waktu ada tawaran, waktu ada ajakan, waktu ada godaan untuk yuk, FWB-an yuk. Orang-orang pada kayak gitu semua kok. Sekarang udah zamannya FWB-an. Udah tenang. Kita pakai pengaman. Nggak akan kena penyakit. Nggak akan jadi pregnant. Wah, orang yang bergaul dengan firman harus sudah bisa langsung jawab apa? Aduh, sorry, firman Tuhan ngajarin kalau yang namanya seks itu buat pernikahan, bukan buat permainan. Jadi gua skip ya. Guys, orang yang bergaul dengan firman bakalan punya pegangan untuk menolak yang namanya dosa, guys. Yang namanya arus dunia itu kenceng banget, guys. Ya, arus dunia kenceng banget.
kenceng. Kalau kita nggak berpegang pada firman, udah pasti kita bakal ke bawah. Ya, dunia bakal berkata apa? Udahlah, nggak apa-apa, kamu FWB-an, sama-sama happy. Yang penting pakai pengaman. Yang penting ada kondom. Orang-orang juga pada kayak gitu. Nah, hati-hati guys. Hati. Belum lagi ada tekanan apa? Itu orang-orang udah pada nyoba, nanti kamu dikucilkan. Kamu bakalan jadi kuper. Waduh. Nih guys, ingat ya, ada satu prinsip yang harus kita ingat. Yang namanya strategi dunia nih. Berhubung gue pernah berada di umur kalian, ini yang pernah gue alami ya. Strategi dunia apa sih? Membuat kita ngerasa minder waktu kita berbuat yang benar. Pernah nggak ngalamin? Bikin kita ngerasa minder padahal kita berbuat yang benar. Contoh nih, waktu SMA, di zaman gua sih, nggak tahu ya kalau zaman sekarang ada larangan untuk merokok, pokoknya nggak boleh ngerokok ya. Ya waktu SMA karena sekolah gua Kristen ya, gua dengan bangga ya gua nggak ngerokok. Tapi waktu gua kuliah di kampus di mana mayoritas itu bukan orang Kristen. Dan mayoritas cowok-cowoknya 95% lah kayaknya pada ngerokok semua. Nah anehnya, gue yang dulu bangga gak ngerokok, sempat ngerasa minder karena gue gak ngerokok loh. Jadi gue ngeliat kanan kiri gue, teman-teman gue, yang teman-teman nongkrong gitu ya, iya kok pada ngerokok ya? Ini cowok-cowok pada ngerokok, sedangkan gue gak ngerokok. Waduh. Padahal gue ngelakuin hal yang benar loh. Tapi gue ngerasa minder karena apa? Karena teman-teman gue pada ngerokok. Ditambah lagi kalau gue ngeliat iklan-iklan rokok di TV ya, model yang jadi iklan perokok apa sih? Yang maco, brewokan, pakai baju koboi, bener nggak sih? Nggak pernah kita ngeliat iklan orang rokok itu krempeng, giginya kempot, gitu ya, terus lusuh, kusam, kita nggak pernah ngeliat itu ya. Gue nggak pernah ngeliat itu sih. Nah makanya waktu gue berbuat yang bener itu nggak merokok, gue sempat ngerasa minder karena waduh, strategi dunia lah yang membuat gue ngerasa hal seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ingat, waktu teman-teman ngerasa minder padahal teman-teman udah ngelakuin hal yang benar, hati-hati, itu adalah salah satu strategi dunia yang paling ampuh untuk membawa kalian ikut arus dunia. Terus apa yang bikin gua bertahan untuk nggak ngerokok? Apakah orang tua melarang gua? Enggak. Ya, walaupun orang tua ngelarang, kalau gua ngerokok diam-diam gampang, bener nggak? Diam-diam aja misalnya di kampus, terus tinggal bawa baju ganti supaya nggak bau rokok. Nah, yang bikin gue bertahan gak ngerokok apa? Karena waktu gue SMP, guru agama gue udah ngajarin yang tadi ya. Tubuh kamu itu bait Roh Kudus. Tubuh kamu bait Roh Kudus. Riki ingat, tubuh kamu bait Roh Kudus. Masa kamu tega-teganya ngisep asap rokok? Nanti Roh Kudus di dalam tubuh kamu batuk-batuk ya. Ceritanya gitu ya, ilustrasinya. Kan kita tahu Yesus ada di dalam diri kita. Masa kita mengizinkan Yesus di dalam diri kita terbatuk-batuk karena asap rokok? Nah makanya sampai sekarang gue nggak pernah menyesal untuk mengambil keputusan apa, gue mah nggak mau ngerokok. Bukan karena sok suci ya, tapi karena Tuhan yang bilang apa, tubuh gue ini bait Roh Kudus. Nah ada satu ayat yang mau gue tampilin buat teman-teman. Semoga ini bisa jadi ayat hafalan kita ya. Bisa jadi ayat hafalan kita. Ayatnya bagus banget dan gampang dihafalkan. Mau minta tolong siapa ya yang belum kebagian? Halo Jeremy KS. Hai Jeremy. Hai. Boleh tolong bacain? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mempertahankan kelakuannya nggak ngerokok, menjauhi dosa, nggak FWB-an. Nah, jawabannya dengan apa? Oke Jeremy, tolong bacain lagi. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, betul ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Thank you Jeremy. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita, guys. Pilihan ada di tangan kita ya. Kondisi dunia semakin berbahaya, tapi Tuhan juga punya kerinduan ingin melindungi kita. Pilihannya di tangan kita. Apakah kita mau itu di dalam firman, bergaul dengan firman supaya kita bisa bertahan, dan nggak cuma bertahan, iman kita bisa bertumbuh. Nah, sebagai penutup, gue pengen nunjukin sebuah video klip, teman-teman ya,
sebuah video klip untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu punya pilihan. Ini singkat, cuma 3 menit ya. Semoga kita bisa menangkap message dari video klip ini. Oke, ya teman-teman, dari video klip itu kita bisa melihat bahwa orang yang tiap hari punya pola hidup yang sehat, kondisi fisiknya pasti akan kelihatan beda ya. Nah, sama halnya orang yang setiap hari punya kebiasaan bergaul dengan firman pasti akan kelihatan berbeda dari perbuatan hidupnya. Pasti teman-teman, pasti. Ya, jadi hari ini gue mau ajak teman-teman yuk ambil keputusan buat teman-teman yang mungkin belum punya habit untuk bergaul dengan firman, mulai malam ini, jangan mulai besok, mulai malam ini tentuin baca firman 1 pasal aja. Mulai dari kitab yang paling gampang dulu, bebas. Mau Matius, mau Markus, mau Lukas, mau Yohanes. Nggak harus dari kitab Kejadian dulu. Ya, kalau misalnya ketemu kitab yang susah, gampang, skip dulu aja, nggak apa-apa. Jangan dijabanin, teman-teman. Ya, pokoknya bangun kebiasaan bergaul dengan firman. Karena waktu kita bergaul dengan firman, apa tadi? Kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Bergaul dengan firman menumbuhkan iman. Ya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa.
Bapak, nggak kerasa di tahun baru ini 28 hari sudah berlalu dan kami bersyukur pimpinanmu selalu menyertai kehidupan kami. Hari ini kami belajar, kami diingatkan bahwa waktu kami bergaul dengan firman, maka iman kami akan bertumbuh. Bapak tolong berikan pada kami kerinduan terus mau bersekutu dengan Engkau melalui pembacaan firman. Hamba bersyukur Bapak karena sebagian besar di antara teman-teman di sini sudah punya habit untuk bergaul dengan firman dan sebagian besar di antara teman-teman di sini punya kerinduan semakin intim dengan Engkau. Bapak hamba berdoa untuk setiap anak-anak Lighters yang ada di Zoom ini. Hamba berdoa Engkau berikan kepada mereka rasa haus dan rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang kondisinya semakin susah seperti sekarang Tuhan, semakin berbahaya buat kami anak-anak Tuhan, firman tersebut bisa melindungi kami. Kami percaya karena Engkau rindu agar kami tidak terbawa oleh arus dunia. Kiranya kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini bisa diserap bukan hanya dengan pikiran kami, tetapi juga dengan hati kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Lighters Tuhan yang ada di tempat ini, Kau yang pimpin, Kau yang sertai perjalanan iman mereka selangkah demi selangkah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.